Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gue speak up di sosial media. Ngomong dong, tegur Gus Miftahnya. Coba kita mau dengerin Om Ded ngomong apa di sosmed dan sebagainya. Gua sebenarnya bikin satu video, gua taruhnya di subscriptions only. Ya, sengaja gua jualan, emang. Kenapa? Karena kalau di sini gua ngomongnya akan dipotong-potong, lalu dilanjutkan dengan foto tukang es tersebut, jedak-jeduk di TikTok omongan gua. But here is one point. Nah, di reels yang gue buat tentang Gus Miftah itu gue bicara tentang the paradox of it, ya. Dan itu menarik banget. Tapi gini, listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan, ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja. Menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian, kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya? Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media atau lalu dia sebarin di sosial media. Enggak. If you have a friend, ini yang gak dipikirin sama netizen. Dan gue gak ngerti apakah kalau kalian punya seseorang yang berbuat salah dan kalian kenal dan punya nomor WhatsApp-nya, kalian tegurnya di sosmed gitu, di IG story gitu, pakai lagu-lagu gitu. That's not what kind of person I am. Okay? Not what kind of person I am. Karena gue pernah juga, jujur aja, orang yang gue anggap sahabat, lalu gue melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia gak negor gue lewat WhatsApp, dia gak nelfon gue, dia bikin konten di Instagram. Imagine that. Dan gue telepon dia, bukannya lu temen gue, punya telepon gue. Lu negur atau lu pansos? So if you want to know what I think about Gus Miftah dan gimana gue berkomentarnya yang tajam, I put it on my subs. Now, you wonder what I say, right? Kenapa ya orang rata-rata kalau udah berduit sombongnya itu luar biasa? Aku nggak ada komentar tentang acaranya ya. Aku cuma mau bilang, aku kasihan kali lihat bapaknya itu di situ. Dia di situ berusaha, bukan mengemis. Bapaknya di situ diolok-olok, dibilang gop. Aku nontonnya aja pun aku sedih. Gak bisa aku bayangkan kalau seandainya aku yang di posisi kayak gitu, aku dipermalukan depan umum kayak gitu. Kalau memang gak bisa kau borong minumannya, lebih baik kau diam. Diam adalah emas. Jangan karena kaya, ada posisi, bisa suka-suka ngatain-ngatain orang. Gue yakin lu semua sedih ngeliat dagang ST dikatain kayak gitu. Malah banyak yang ngetawain. Dan bapak ini hanya terdiam menatap orang yang menertawainya. Gue gak ngerti apa tujuan bercanda ini. Tapi itu gue liatnya gak lucu sama sekali. Jadi Gus Miftah ini sedang mengisi sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Di tengah acara berlangsung, ada pedagang ST yang berdiri sambil berjualan. Lalu orang-orang yang di sana meneriaki Gus Miftah agar untuk memborong dagangan pedagang tersebut. Namun Gus Miftah malah seperti mengolok-olok pedagang itu dengan menanyakan, ST kamu masih banyak atau tidak? Masih. Ya sana dijual gob. Setelah itu Gus Miftah tertawa. Duh, gue gak ngerti lagi kalau itu keluarga gue. Gue mau sedih atau mau marah juga gak tahu dah. Ini aja gue ngeliatnya kecewa banget. Kenapa hal kayak gini harus dijadikan bercandaan ya? Kalau kalian lihat ekspresi bapaknya, kasian banget dah setelah Gus Miftah bilang kayak gitu. Itulah yang membuat para netizen geram dengan kejadian ini. Namun pengacara Gus Miftah, Herdian Saksono, kemudian buka suara terkait hal itu. Ini gue kutip dari Detik Jateng. Kata pengacaranya begini, itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian siar. Dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Begitu katanya. Ya, semoga masalah ini nggak jadi panjang dan Gus Miftah bisa introspeksi diri. Kalau menurut kalian gimana? Hei Pak Miftah,
Yang di atas megang mic, memberikan materi, belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar, memberikan sebuah untayan, nasihat, dan menghujat seseorang, belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan, kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, ST-nya masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual ST, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu, gimana? Mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang, dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar bos, diberi gelar ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, gak pantas. Ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih nggak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia nggak pernah ngerasain tuh. Mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak Miftah. Wallahu a'lam bishawab. Lucu banget ya Gus. Seneng banget hidupnya ngetawain kesusahan orang. Tanpa lo ngomong dia suruh jualan, dia juga lagi jualan, makanya dia nawarin ke lo Gus. Dan hebatnya, dengan lucunya, yang menurut Ngana lucu, tapi menurut saya tidak sama sekali. Malu, justru malah malu-maluin orang Islam, malu-maluin pemuka agama. Ya, mungkin dia kecil ya, tukang es di mata kamu ya Gus ya. Tapi emangnya kamu sudah tentu tinggi di mata dia Gus. Hati-hati sama doa orang-orang kecil itu ya Gus ya. Dengan lucunya, dengan apa nggak ngerti pikirannya ya. Gimana konsep berpikirnya? Nanya, es tehmu? Esnya oke? Ya didol goblok. Pantes. Lucu? Enggak sama sekali. Enggak ada lucu-lucunya. Saking gedeknya sama bercandaannya orang ini. Tadinya bercanda, kau tahu kok bercandaannya nggak masuk ya di gue itu nggak masuk, nggak lucu belas gitu. Aku iki wong Jawa tapi orang pengen guyu belas ngrongokne kue leng gawe guyonan iki norak abis. Dan satu hal lagi ya Gus, kamu di situ secara nggak langsung ngerendahin orang yang rata-rata tukang es istrinya hamil di saat suaminya lagi pergi. Kan udah biasa. Maksudnya itu udah biasa yang gimana? Jangan asal ngomong Gus. Lo pemuka agama, lo bikin malu pemuka agama, dan gue sendiri yang agama Islam malu kalau denger tipe ceramah model lo macem lo ini. Heran kenapa masih ada orang-orang yang mau ngundang dia ini. Aduh, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada. Untungnya waktu itu ada di daerah gua acara pengajiannya dia, tapi nggak tertarik sama sekali, nggak